Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2024. Rocky Baharudin Sniper dengan suara emasnya telah berhasil meraih juara 2 Bintang Radio tingkat nasional. Dan sekarang giliran kamu. Kini, Ajang Bintang Radio tahun 2025 telah dibuka. Pendaftarannya sampai 30 Agustus 2025. Syarat pendaftaran berusia 16 sampai 25 tahun dan wajib memiliki BPJS atau asuransi jenis lainnya. Pendaftaran gratis, cukup klik bit.ly/pendaftaran Binrad 2025. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi Instagram official kami @rri_Makassar. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menjadi bagian Bintang Radio Indonesia tahun 2025. Nomor antrian 1. di loket 1. Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan? Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola. Males ah. Nanti aja. Lagi bete. Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah. Ya udah, aku sholat dulu ya. Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama. Nomor antrian 2. Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini di acara Mozaik Budaya dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber ada Bapak Muhammad Tahir SPD MHum. Beliau adalah guru UPT SMP Negeri 2 Watampone dan juga Ketua MGMP Bahasa Daerah Kabupaten Bone serta Wakil Ketua PPBDI Kabupaten Bone. Dan hari ini kita bicara mengenai pesan moral cerita Dara Matasia bagi masyarakat Bugis. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya. Pak Tahir, kalau bicara tentang cerita Dara Matasia, boleh tahu dulu Pak Tahir, apa yang dimaksud dengan cerita Dara Matasia dalam konteks budaya masyarakat Bugis? Mungkin bisakah kita berikan contohnya? Silakan Pak. Iya, baik. Dara Matasia adalah jenis tuturan tradisional atau pau-pau bagi masyarakat Bugis khususnya di Sulawesi Selatan yang mengisahkan seorang perempuan yang bernama Dara Matasia. Bukan hanya kecantikannya sehingga dikagumi, tetapi kesopanan, tutur kata yang terus,
yang perilaku yang mulia, atau dalam bahasa Bugis biasa disebut madeceng uka timuna nampe kedona. Lalu itu Ya. Oke, baik Pak. Kalau bicara tentang Dara Matasia sendiri, apa yang dimaksud dengan madeceng dan pokoknya bagus kelakuannya, bagus juga wajahnya begitu. Kenapa dikasih julukan seperti itu? Apakah memang dari masyarakat atau memang dari sana namanya Dara Matasia itu? Melihat dari struktur apa yang diceritakan dalam lontar dalam cerita, bahwa Dara Matasia ini memiliki sikap yang baik. Kemudian setelah itu dia bertutur kata yang sopan, yang halus kepada siapapun. Ya, karena orang atau masyarakat membaca bahwa ini adalah Makundrai Madeceng. Ya, Oke, baik Pak Tahir, seberapa penting cerita rakyat Dara Matasia ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bugis dari masa lalu hingga sekarang? Silakan Pak. Cerita rakyat ini Dara Matasia penting bagi masyarakat karena mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang mendalam. Seperti pendidikan, keteladanan, kebaikan hati, kesetiaan, dan penghormatan kepada orang tua yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk karakter generasi penerus serta mencerminkan identitas manusia Bugis yang dihormati dan dikagumi, khususnya wanita. Iya, oke. Nah, Pak, bagaimana cerita Dara Matasia itu diwariskan dari generasi ke generasi? Apakah ada peran khusus dari orang tua, mungkin kakek nenek kita, atau figur masyarakat lainnya yang menyampaikan cerita ini? Silakan, Pak. Karena ini cerita adalah tuturan, biasa orang tua kita dahulu atau nenek moyang kita dahulu menceritakan kepada anak-anaknya sebelum dia tidur. Setelah itu cerita ini berkembang dan biasanya dituturkan pada saat acara pengantinan atau mapaboting. Begitu biasa dilakukan. Oke. Nah, cerita ini kenapa bisa maksudnya berkembang sampai saat ini, Pak? Ini mungkin adakah nilai-nilai moral atau pesan filosofis yang paling sering dijumpai dalam cerita Dara Matasia di masyarakat Bugis? Karena cerita Dara Matasia ini dalam lontara itu memiliki banyak nilai, banyak keteladanan yang harus diwariskan kepada generasi. Makanya dia lebih seandainya boleh dikatakan bahwa ini sangat viral bagi masyarakat. Mengapa? Karena dia ini sebagai wanita yang ideal, di mana dia menunjukkan kesetiaan sebagai istri. Kemudian yang kedua kasih sayangnya kepada sebagai seorang ibu, serta hormatnya kepada orang tuanya. Apa pesan moral yang biasa mungkin yang diceritakan oleh orang tua dulu kepada generasi sekarang atau kepada kita lah? Apa itu ceritanya, Pak? Apakah mungkin dia pernah melakukan membantu orang atau menolong orang? Siapakah itu begitu? Ya, berdasarkan cerita Dara Matasia, pesan yang ingin disampaikan bahwa setiap kelakuan istri harus diketahui dan seizin sang suami. Itu ajarannya yang pertama. Terus yang kedua, bahwa sebagai istri harus sabar menjalani penderitaan dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Jadi intinya adalah kesabaran. Itu yang ketiga ini, bahwa di dunia ini bahwa kita tidak boleh dihiasi oleh rasa dendam dan dengki kepada orang yang telah menyakiti kita. Itulah nilai-nilai yang sangat penting untuk dipelajari oleh anak-anak kita sekarang. Iya.
Oke, Pak. Kalau dari cerita Daramantasya sendiri itu mengajarkan namanya siri atau rasa malu atau kehormatan lah paling tidak, dan ada pese solidaritas sosial bagi masyarakat Bugis. Nah, bagaimana cerita ini, Pak? Adakah di kalangan masyarakat juga beredar bahwa Daramantasya itu dulu seperti ini orangnya? Oke, silakan Pak. Budiman dan lain sebagainya. Jadi awalnya itu Daramantasya begitu karena patuhnya kepada orang tuanya, sehingga dia harus juga menjaga kehormatan keluarganya. Makanya setiap apa yang disuruhkan atau diperintahkan orang tuanya dia jalani. Mulai dari pertama mempelajari keagamaan, sehingga dia tamat dalam waktu 7 hari. Saja dia tamati itu semua ilmu kebatinan, ilmu sosial, dan ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak dan apa, Pak? Akhlak yang dipelajari. Pada saat dia mengaji kan dia diajarkan bagaimana bertindak, bagaimana memperlakukan, bagaimana dia berkata yang baik. Hanya dalam waktu 1 minggu dipelajari sehingga dia tamat semuanya itu. Ya tahu. Oke lah. Baiklah. Nah, Pak, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali di perbincangan pagi hari ini selepas yang berikut. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, karena aku memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka, kita bersatu di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan.
Pagi Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dan masih bersama Pak Tahir dan sahabat budaya. Tadi kita sudah bicara mengenai sosok dari seorang perempuan yang bernama Dara Matasia dari juga masyarakat Bugis atau di kalangan masyarakat Bugis yang terkenal dengan keteladanannya. Baik, Pak Tahir, kalau bicara tentang cerita Dara Matasia tadi, apakah ada cerita dalam cerita Dara Matasia ini yang secara spesifik membahas tentang peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat Bugis? Silakan Pak Tahir. Iya, sangat betul bahwa ada peran di dalamnya di sini dalam cerita Dara Matasia. Sebagai istri, Dara Matasia menyadari posisinya bagaimana dia menunjukkan pengabdiannya yang sangat tinggi kepada suaminya. Contohnya pada saat suaminya keluar, dia mengantar sampai di pintu. Kemudian begitu datang suaminya, dia sambut suaminya, kemudian dia cuci kakinya, kemudian disuguhkanlah makanan dan duduklah di dekatnya untuk membersamai makan meskipun hanya suaminya yang makan. Itulah yang dilakukan oleh Dara Matasia setiap hari. Oke. Nah, Pak, apakah cerita rakyat Dara Matasia ini masih diceritakan di sekolah atau mungkin dalam acara-acara adat saat ini? Jika iya ada, bagaimana caranya itu Pak Tahir? Silakan Pak. Sebenarnya ini cerita artinya kalau nilai-nilainya masih tetap diajarkan di sekolah meskipun tidak seefektif artinya atau secara mendalam dipelajari, tetapi anak-anak sering kita sampaikan bahwa dalam berumah tangga khususnya orang Bugis itu beginilah adatnya. Adat seperti itu bukan artinya tertuju ke satu cerita, tetapi di cerita yang lain yang kurang lebih sama dengan nilai karakternya cerita Dara Matasia. Apa itu biasanya contohnya Pak Tahir? Anak terus yengi papa sena tomato anak itu kan ada sejenis cerita rakyat juga. Kemudian dong, iya itu banyak cerita-cerita rakyat. Dan termasuk ya biasa disinggung sedikit-sedikit dalam pembahasan atau pembelajaran, meskipun tidak seluruh ya. Iya. Oke. Nah, baik Pak. Untuk yang selanjutnya, apakah ada cerita Dara Matasia yang diadaptasi menjadi pertunjukan seni seperti mungkin teater, tari atau musik, Pak Tahir? Silakan. Untuk sekarang ini belum ada, tetapi rasa-rasanya sekolah budaya kan kebetulan di Bone itu ada sekolah budaya. Biasa ingin teman-teman membuat semacam opera terkait dengan Dara Matasia, tetapi keinginannya itu baru sebatas keinginan, belum terwujudkan. Begitu ya. Dan ini kalau dulu dalam Bapak lihat atau di zaman dulu ada yang seperti itu Pak dibikin, mungkin musiknya mungkin atau tarinya belum ada juga Pak? Kalau dulu kan ini kan cerita tuturan, artinya pada saat dituturan itu biasa diiringi dengan musik, misalnya kecak. Ya, tetapi itu kan tidak berlangsung lama, hanya penuturan saja yang dilakukan, misalnya. Sure pasal panas sengi pau nama kundra ya sengi Dara Matasia. Kamakundra kan begitu lagu-lagunya. Iya. Ya. Jadi ada ya Pak ya zaman dulu ya. Cuma naskahnya agak panjang. Oh panjang. Butuh sekitar 1 atau 2 jam untuk membaca naskahnya ini Dara Matasia. Tapi sering dimainkan Pak untuk saat ini biasanya di masyarakat pada saat acara-acara penting?
Biasa. Tidak sering, terkadang. Terkadang. Karena ini penuturannya ini biasanya dilakukan oleh orang tua, misalnya di kampung-kampung, di desa-desa, pada saat pengantin. Lo misalnya barulah dituturkan, atau mau kawin besoknya barulah dituturkan ini Dharmatasia. Karena ini dari Dharmatasia mengajarkan kepada calon mempelai, terutama perempuan, bagaimana seharusnya dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana menghormati hak dan kewajibannya sebagai istri, begitu pula sebaliknya. Ya, oke. Nah, Pak, bagaimana cerita Dharmatasia ini beradaptasi dengan perubahan zaman? Misalnya mungkin dengan masuknya media digital seperti film atau platform online, apakah juga ada mungkin dalam bentuk blog atau dalam bentuk naskah tulisan yang dimasukkan ke dalam platform atau media sosial yang ada? Atau di media sosial taklah Pak, ada biasa menulis seperti itu atau tentang Dharmatasia? Kebetulan saya menulis naskahnya ini dari Imam Masjid Raya Watampone, dan kebetulan dia punya YouTube. Punya apa Pak? Mohon maaf. Saya mau punya apa? Ada YouTube-nya channel. Untuk bukan ini. Makanya saya datang langsung ke orangnya, menulis langsung apa yang sesuai yang ada di channel begitu. Channel YouTube. Ada channel YouTube-nya. Kalau boleh tahu apa channelnya Pak? Supaya bisa dikunjungi kita lihat. Mungkin bisa di search saja penuturan Dharmatasia itu saja. Oke. Web channelnya. Oh iya, oke, aman Pak. Tapi kalau dalam bentuk film, apa pernah Pak dibuat film pendek dari generasi muda atau mungkin penerus-penerus kita yang lainnya, pernah Pak buat film atau cerita pendek mungkin dan disebar ke media sosial begitu Pak? Kalau filmnya belum saat ini, tapi insya Allah ke depannya, karena kebetulan saya juga termasuk ya dikatakan dari guru dalam sekolah Bugis, saya akan usulkan untuk difilmkan Dharmatasia. Iya, karena sebenarnya viral, tetapi isi ceritanya hanya 1-2 orang masyarakat yang bisa tahu, ini ceritanya Dharmatasia. Dia hanya mendengar ada Dharmatasia, tetapi tidak pernah melihat secara nyata, secara langsung bagaimana ceritanya sesungguhnya Dharmatasia. Iya, dan sepertinya memang generasi muda itu harus tahu Pak cerita ini. Selain mungkin kita bilang ada di platform media sosial YouTube, tapi mungkin juga harus ada ini ya Pak ya, harus ada pertunjukan begitu ya. Masyarakat sekarang pun mungkin hanya 1-2 orang saja yang mengetahui ini cerita Dharmatasia. Kalau hanya sekedar Dharmatasianya ya sudah ditahu, tetapi isi ceritanya itulah yang jarang orang tahu. Betul. Terutama host. Sempat baca sih kemarin semalam. Oh ya, oke. Saya tahu sedikit dia belajar tentang keagamaan, sosok perempuan yang tahu tentang agama gitu ya. Oke, baik Pak. Mungkin kita akan kembali lagi ini ke topik kita. Apakah ada resiko atau juga tantangan yang dihadapi dalam pengembangan cerita Dharmatasia ini agar tidak punah atau terlupakan di masyarakat masyarakat Bugis, terutama ini juga kalangan generasi muda? Ada Pak tantangannya? Untuk resikonya mungkin ada. Ya. Mengapa? Kalau kita mau lengkap, berarti kita harus mempelajari dulu tanya di dalam lontara. Sedangkan yang ada di dalam lontara itu pasti bahasa lontara yang sekarang dengan yang dulu beda tulisannya, penulisannya. Kalau yang sekarang mungkin bagus dibaca, enak ditulis. Tetapi kalau lontara dulu butuh seorang ahli khusus yang bisa membacanya. Itu tantangannya. Kemudian itu tantangan yang berikutnya, naskah
naskahnya ini hanya mungkin ada di Makassar. Untuk di Kabupaten Bone mungkin tidak ada berupa naskah, hanya cerita rakyat saja dari mulut ke mulut. Oke, baik Pak Tahir, kita jeda dulu. Nanti kita akan melanjutkan perbincangan kita. Ada beberapa yang perlu juga kita ketahui lebih lanjut. Tapi selepas kita dengarkan yang berikut ini. Sorry nih telat. Bukan telat, telat banget. Ya sorry bro. Dari mana sih? Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan? Ya, keren. Jelas dong, mahal bro. Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu. Siapa tuh bro? Nggak tahu. Bro, minjem duit lagi dong. Tolong banget. Aku udah kalah 3 kali. Katanya link gacor, tapi malah habis semua. Hah? Kamu masih main, Amri? Itu tuh bukan cuman game tahu. Itu judi. Dan kamu udah kecanduan. Aku juga tahu. Tapi susah buat berhenti. Otakku tuh terus mikir buat balikin modal. Mending kamu stop sekarang deh. Seriusan. Aku bantu ya. Kita sama-sama cari bantuan psikolog. Terus kita ketemu sama komunitas anti judi. Jadi jangan pikir kamu bisa lewat ini sendirian. Oke, aku gak kuat juga kalau terus begini. Judi online bukan hiburan, tapi jebakan yang pelan-pelan mengikis logika, waktu, dan masa depan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih melanjutkan untuk berbincang bersama Pak Tahir dan beliau tadi sudah menjelaskan beberapa nilai-nilai moral yang ada di cerita dari Daramatasia. Nah, Pak Tahir, untuk itu sekarang kita tahulah ada tadi resikonya yang Bapak sudah memberitahukan. Kali ini siapakah karakter-karakter legendaris yang paling dikenal dalam cerita rakyat Daramatasia ini di masyarakat Bugis? Apakah ada atau apa yang membuat mereka itu begitu berkesan di cerita Daramatasia? Silakan Pak Tahir. Tentu ada yang berkarakter yang khas atau yang harus dimiliki, terutama bagi suami istri. Tapi ini kan cerita terkhusus kepada istri. Bagaimana dia bagaimana dia mengabdi kepada suaminya, apa yang dilakukan istrinya itu harus sepengetahuan suami. Begitupun pada saat misalnya makan, jangan misalnya istri bahwa ada makanan di situ, silakan ambil sendiri. Itu yang menunjukkan sikap yang kurang baik. Bukan tidak boleh, tetapi kurang baik. Itulah karakter yang dimiliki, yang harus Ya, oke Pak. Mohon maaf, jaringan kita terganggu, mungkin bisa diulangi Pak Tabe. Karakter, ya. Silakan Pak. Bahwa sebagai istri itu ini yang mencolok dalam cerita ini, bahwa bagaimana istri berlaku baik kepada suaminya, mengetahui apa kewajibannya, itu. Nah, pada saat suami ada di rumah, dengan cepat si istri menyuguhkan makanan atau apa dan menemaninya, itu yang sangat penting sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga. Tidak misalnya ada istri, ada makanan di situ, ambil maki, karena ada sibuk kayak begini. Iya. Jadi biasa tuh Pak, kalau umpama ya ini sudah berubah zaman lah Pak. Bagaimana sebenarnya seorang perempuan itu bersikap? Ini dari sosok dari Daramatasia. Artinya biar berubah zaman. Istri juga harus tanya apakah istri, apakah suami, tetap kan punya hak dan kewajiban. Bagaimana berubah.
Kalau hilanglah kewajiban-kewajiban itu berarti buat apa kita beristri? Buat apa kita bersuami? Kalau tidak ada saling pengertian, ya itu anunya. Oke. Dicontoh dari cerita ini. Jadi karakter memang ada orang-orang di dalamnya ya Pak yang berkesan ya. Siapa saja yang berkesan dalam cerita itu? Suaminya, Dharmatasia sendiri atau yang lainnya Pak? Contohnya tadi yang lebih utama di sini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sabar. Ini sangat penting Bu dalam kehidupan siapapun, apakah ataukah bagi seluruh masyarakat, bagaimana kita memiliki kesabaran, terutama dalam hal dalam hal misalnya mendapat musibah, bagaimana kita sabar. Artinya menjalankan penderitaan, ya itulah anunya. Ya itu ceritanya Pak ya dalam Dharmatasia. Nah Pak, apakah ada simbol-simbol tertentu yang sering muncul, misalnya hewan atau benda yang lainnya lah, atau mungkin tempat yang memiliki makna mendalam dalam cerita Dharmatasia ini di kalangan masyarakat Bugis? Untuk simbol-simbolnya di sini, artinya kalau pada saat dalam cerita ini hanya ada hewan, misalnya. Apa Pak? Mohon maaf, ada hewan. Iya, ada kuda, tetapi bukan menjadi artinya dalam cerita saja. Bahwa pada saat Syekh Bima Rupi di atas kudanya, pada saat dia bertemu dengan Dharmatasia si 7 mata atau saling pandang, maka pada saat itu Syekh Bima Rupi tidak merasa dirinya dia terjatuh di kudanya. Karena dia terpukau, terpesona dengan kecantikan yang dimilikinya oleh Dharmatasia. Sehingga dia katakan, apakah ini bidadari ataukah betul-betul rahmat dari Tuhan yang diturunkan kepadanya. Sehingga tidak lama kemudian dipersuntinglah Dharmatasia ini oleh Syekh Bima Rupi. Oke. Baik Pak, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali selepas yang berikut ini. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa Ibu? Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini menjelang siang, sahabat budaya, dan kali ini masih bicara tentang cerita dari Dharmatasia bagi masyarakat Bugis, dan masih bersama Pak Tahir. Pak Tahir, tadi
Bapak sempat mengatakan bahwa ada simbol-simbol yang hadir di cerita Daramatasi ya. Pak, ini sebenarnya ya kalau kita lihat cerita ini, apakah dalam hewan itu juga bertingkah laku, dia juga bereaksi begitu Pak pada saat tuannya itu jatuh? Sebenarnya tidak ada reaksi hewannya itu, karena Bibi Marupi yang jatuh dari kuda. Oh ya. Yang dia sedang menunggang kuda. Oh begitu, jadi tidak ada kejadian-kejadian yang lain begitu Pak ya? Bahkan kecelakaan juga tidak terjadi pada kejadian itu. Oke. Nah, Pak, apa generasi muda kita yang saat ini mungkin di Kabupaten Bone lah contohnya punya antusias untuk mendengarkan cerita dari Daramatasi ini? Melihat misalnya kan di Bone itu ada namanya sekolah Bugis. Pada saat sekolah Bugis itulah disampaikan ada materi begini, ada materi begini, yang sebenarnya ada beberapa orang atau guru, karena kebetulan sekolah Bugis itu siswanya adalah atau pesertanya adalah rata-rata semuanya guru, menginginkan semua cerita. Menginginkan hal-hal misalnya ceritanya dari manusia, ceritanya Lamilung, ceritanya sampai apapun ceritanya. Artinya antusias masyarakat sangat tinggi terhadap terutama yang berbau Bugis. Sampai sekarang juga masih ada ya generasi muda yang sudah menikah atau ya yang masih muda lah di bawah kita ini Pak, menceritakan cerita Daramatasi ya pada saat anaknya tidur atau juga anaknya lagi bermain dan membacakan buku itu begitu. Yang kita lihat ya. Kalau untuk sekarang kalau untuk sekarang misalnya kan rata-rata orang tua tidak lagi menceritakan, tetapi hanya menyampaikan. Misalnya pagi dia sampaikan, nak kalau ada begini musibah kena harus sabar. Itu nilai-nilainya saja yang disampaikan, bukan dia bercerita seperti dulu kalau bercerita. Sekarang lebih ke pesan moral begitu Pak ya, Pak Tahir. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Tahir, mungkin ada harapan tak untuk masa depan cerita Daramatasi ya ini? Bagaimana cara terbaik agar warisan budaya ini tetap hidup dan juga relevan bagi generasi mendatang? Silakan Pak. Iya, harapan saya terutama masyarakat yang ada di Bone, tetapi mungkin secara Sulawesi Selatan atau secara umum, bahwa kita sebagai manusia harus memiliki sikap atau atau tingkah laku perbuatan yang baik. Karena tidak lagi artinya sikap dan perbuatan kita jelek, maka tidak adalah artinya kita hidup. Tidak ada artinya. Artinya jajari mana nih tapi dia nama decing ampina, dia nama decing atina, dia nama decing kedona. Jadi intinya adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki sikap dan perbuatan yang baik. Ya itu saja anunya. Iya, untuk generasi muda Pak, apa pesan moral yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi kita agar kita lihatlah pergaulan generasi muda kita saat ini? Silakan Pak Tahir. Kalau begini khusus generasi muda, janganlah lupa kepada orang tua kita atau kebudayaan kita. Apakah kebudayaan Kasar, apakah kebudayaan Bugis? Karena di dalam kebudayaan terutama Bugis banyak hal-hal yang perlu dipelajari, mulai dari cerita-cerita, lontara-lontaranya yang lain-lain, apa lontara bilangnya, apa sennya terutama, itu yang intinya. Artinya senantiasa harus diusahakan tetap mempelajari itu.
Oke, dalam bersikap mungkin sebagai contoh di masyarakat Bugis, terutama generasi muda, ada contoh yang harus mereka terapkan saat ini, Pak. Iya, kalau saat ini misalnya bagaimana misalnya bisa bersikap jujur. Contoh, kita sedang berkendara, begitu dapat kita lampu merah, kalau kita stop berarti kita mentaati aturan. Artinya tetap kita jujur dalam hati bahwa saya harus berhenti. Tetapi kalau begitu ada lampu merah, kemudian kita tetap jalan terus, berarti kita sudah langgar aturan, melanggar norma. Berarti dalam diri kita tertanam bahwa saya bukan orang jujur karena saya tadi disuruh berhenti, nah saya tetap berjalan terus. Jadi itulah nilainya. Bagi contohnya juga ini sabar. Biasa itu kalau misalnya di dalam rambu-rambu tetap masih lampu merah, orang di belakang sudah pipip ingin cepat sampai, padahal kita juga cepat sampai, tetapi karena dia tidak punya rasa sabar, akhirnya mungkin selalu pipip terus, akhirnya bisa timbul masalah yang tidak diinginkan. Apakah orang yang bisa menyebabkan orang lain tersinggung? Iya. Gitu ya, Pak ya. Jadi itulah yang paham, iya. Oke. Kalau dalam bergaul mungkin Pak ada mungkin pesan untuk mereka, Pak. Kalau misalnya dalam bergaul bagaimana misalnya begitu kita berbicara, bagaimana kita berbicara yang baik, misalnya tidak misalnya marah-marah kah atau apa dalam menyampaikan sesuatu. Misalnya kita panggil guru, anak ambilkan kak dulu itu nak, tidak boleh karena kita sebagai guru orang tua bahwa ambilku itu, tidak boleh. Itu yang harus selalu diajar kepada anak-anak, bagaimana caranya berkata yang baik. Iya. Ya, itu. Iya. Oke. Nah, Pak, harapan tak terhadap cerita dari Daramantasia ini mungkin dari sisi komersial atau juga mungkin dari sisi ini ya, promosinya di media sosial, apa harapannya Bapak? Harapannya agar pemerintah bisa memberikan peluang kepada masyarakat, apakah kalau bukan masyarakat misalnya guru-guru lah, diberikan kesempatan misalnya kalau ada yang ingin ditampilkan tentang kebudayaan dulu, apakah cerita, apakah pesan, ya diberikanlah ruang. Misalnya ataukah misalnya dibantulah dalam hal pendanaan. Saya mau membuat opera, bisa mungkin disisihkan dananya sebagian ataukah apa itulah mungkin harapan kita. Iya. Oke. Baik, Pak Tahir, mungkin ada yang perlu disampaikan di penghujung acara kita pagi hari ini. Closing statement dengan topik kita hari ini, pesan moral cerita Daramantasia bagi masyarakat Bugis. Silakan Pak Tahir. Iya. Yang pertama bahwa dalam kehidupan rumah tangga tetap harus dijaga perasaan masing-masing pihak, apakah suami atau istri tentunya, karena tidak saling memahami bisa memecah belah rumah tangga itu sebenarnya. Jadi intinya di sini kelakuannya istri, kelakuannya suami harus saling dipahami atau dimengerti. Kemudian yang kedua, bagaimana dalam menjalani rumah tangga itu dapat bersikap sabar. Kemudian yang terakhir itu bagaimana bahwa dalam hidup kita itu tidak boleh ada meskipun tidak boleh ada rasa dendam atau dengki kepada siapapun yang menyakiti kita. Biar anak-anak kita, kalau misalnya kita sudah marahi, tidak boleh bahwa kita terus marah terus. Sesudah marah harus baik-baik lagi. Begitulah mungkinan itu yang terakhir.
Oke. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Tahir di kesempatan pagi hari ini berbincang bersama kami di Pro 4 RRI Makassar terkait topik kita hari ini, cerita atau juga pesan moral cerita Darmatasia bagi masyarakat Bugis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan, Pak. Sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.